Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Pernahkah kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa bisa muncul bunyi? Nah, jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang kalian dengar? Atau saat kalian terdiam, kemudian ada nyamuk terngiang di dekat telingamu, apa yang kamu dengar? Ya, kalian pasti mendengar yang namanya bunyi atau suara. Bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita dan berasal dari benda yang bergetar. Nah, sedangkan untuk sumber bunyi adalah segala sesuatu atau benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi yaitu yang pertama, suara petir. 2. Suara radio atau televisi yang sedang dinyalakan. 3. Alat musik yang dimainkan. 4. Suara kereta yang sedang berjalan. 5. Pita suara yang bergetar ketika kita sedang berbicara. Frekuensi adalah banyaknya getaran per detik. Satuannya adalah Hz, biasa disebut dengan Hertz. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Sedang kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, pastinya harus ada pendengar. 2. Ada sumber bunyi. Yang ketiga, medium yang merambatkan, yaitu benda cair, gas, dan padat. 4. Frekuensi bunyi. Jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada jenis bunyi infrasonik. Jenis bunyi ini mempunyai frekuensi yang kurang dari 20 Hz atau 20 Hz. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik ini yaitu seperti jangkrik, gajah, kuda nil, laba-laba, anjing, dan lain-lain. 2. Audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik ini adalah manusia. 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Sifat-sifat bunyi yaitu yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas, cair, dan padat. Contohnya pada benda gas yaitu ketika kita sedang berbicara dengan teman-teman kita, maka kita dapat mendengar suara dari mereka. Yang kedua, merambat melalui benda cair. Ini ketika kita sedang mengisi air pada suatu bak, kemudian kita pukul bagian luar baknya, maka kita dapat mendengar suaranya. Yang ketiga, merambat melalui benda padat. Ini contohnya ketika kita bermain telepon sederhana, yaitu telepon yang terbuat dari kaleng. Ya, ini kita dapat mendengar suara teman kita melalui telepon sederhana itu. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diredam. Nah, contoh-contoh benda yang dapat meredam suatu bunyi seperti spons, karpet, gabus, kain, karung, kertas, busa, kapuk, kapas, dan lain-lain. Dan yang keempat, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa.
Anak-anak, untuk latihan pembelajaran 1, silahkan kalian kerjakan soal pada link Google Form yang telah tersedia. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.